Bismillahirrahmanirrahim. Setiap zaman Allah akan terus menurunkan nabi-nabinya. Hal ini sesuai dengan surah Al-Yunus ayat 47 yang berbunyi, walikulli umatin rasulun fa iza za'a rasuluhum khudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Yang artinya, dan tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila terdatang rasul kepada mereka, diputuskan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dianiaya. Kata umat pada ayat ini bukan mengacu pada suatu wilayah atau pada suatu tempat, tapi mengacu pada suatu zaman atau pada suatu peradaban. Ingat, umat pada zaman Rasulullah jelas beda sekali dengan umat pada zaman modern sekarang ini. Nah, lalu apa alasan Allah menurunkan nabi-nabinya setiap zaman? Nah, sekarang ada 5 alasan utama mengapa Allah menurunkan nabi setiap zaman. Yang pertama, memberi solusi untuk masalah-masalah manusia. Setiap zaman ada tantangan dan masalah-masalahnya sendiri. Umat yang hidup di zaman Rasulullah jelas beda sekali tantangan dan masalah-masalahnya dengan umat manusia yang hidup di zaman modern ini. Kedua, mengatasi kemungkaran dan kemaksiatan. Ketika kemungkaran dan kemaksiatan merajalela dan Allah merasa dalam pertimbangan subjektifnya harus turun tangan langsung menangani masalah-masalah kemaksiatan di dunia ini, biasanya Allah akan mengutus nabi-nabinya. Ingat, kejadian di Sodom dan Gomora bisa saja terjadi di zaman sekarang ini. Ketiga, Islam dalam keadaan bahaya. Nah, ketika Islam dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan bangkrut, dan Allah merasa kaum muslimin tidak bisa menanganinya, dan Allah ingin mengembalikan kejayaan Islam sebagai agama, maka Allah bisa saja menurunkan para nabi-nabinya. Keempat, kalibrasi akidah. Musuh dari kemurnian agama kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita lawan. Musuh itu bernama waktu. Jarak kita dengan Rasulullah makin lama makin jauh. Dan sekarang jarak kita dengan Rasulullah sekitar 1500 tahun. Dan selama 1500 tahun itu kondisi agama kita tidak lurus-lurus saja. Pasti ada namanya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kadang-kadang sangat halus, tipis-tipis saja, sehingga kita tidak merasa bahwa kita sudah menyimpang dari akidah yang sesungguhnya. Selama 100 tahun, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi mungkin hanya 1 derajat saja. Tapi ingat, jarak kita dengan Rasulullah sudah lebih dari 1400 tahun. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sudah lumayan signifikan, dan Allah memberi solusi untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan akidah yang terjadi, yaitu dengan mengutus nabi-nabinya secara periodik. Nah, dalam hal ini tugas nabi adalah mengkalibrasi akidah agama kita agar tetap lurus di jalurnya. Kalibrasi yang dilakukan secara periodik oleh para nabi penting sekali untuk kemurnian agama kita, sehingga kita tidak perlu khawatir akidah agama kita akan menyimpang karena jarak kita makin jauh dengan Rasulullah. Dengan turunnya nabi secara periodik, Allah akan menjaga kemurnian agama kita sampai hari kiamat. Kalau
akidah agama kita tidak dikalibrasi, tidak dikoreksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, Islam sebagai agama akan berkembang secara liar. Semuanya akhirnya akan tergantung kepada selera penguasa, selera para ulama. Nah, inilah yang terjadi di tetangga sebelah. Dulu Tuhannya satu, berkembang jadi dua. Nah, sekarang jadi tiga. Dulu Tuhannya tidak beranak, sekarang beranak. Ini karena tidak ada nabi yang mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan tersebut. Karena tidak ada nabi, artinya tidak ada campur tangan Tuhan. Akhirnya yang dipakai adalah sistem demokrasi. Ikuti selera terbanyak, ikuti mayoritas suara terbanyak. Kelima, sinkronisasi. Maksudnya sinkronisasi adalah menselaraskan ajaran agama Islam yang notabene adalah produk 1500 tahun yang lalu dengan kehidupan zaman modern ini. Karena kondisi real ketika zaman Rasulullah jelas beda sekali dengan kondisi zaman modern ini. Tiap-tiap zaman punya masalahnya masing-masing. Tiap-tiap masalah pasti ada solusinya masing-masing. Dan Islam sebagai agama jelas harus bisa memberikan solusi untuk masalah-masalah manusia sejak zaman Rasulullah sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Inilah fungsi kehadiran nabi-nabi Allah tiap zaman. Nabi-nabi Allah akan memberikan petunjuk-petunjuk, arah-arahan, bimbingan-bimbingan kepada manusia disesuaikan dengan zamannya. Sinkronisasi itu penting sekali. Islam sebagai agama harus bisa memberi solusi segala masalah-masalah yang kekinian. Kalau agama tidak bisa memberikan solusi masalah-masalah kekinian, maka agama cuma jadi barang antik, jadi kadaluarsa, expire, basi, dan ujung-ujungnya akan ditinggal oleh umatnya alias tidak laku. Tapi alhamdulillah, dengan turunnya nabi-nabi Allah secara periodik, hal ini akan menjamin akidah Islam, akidah agama Islam selalu up to date, selalu gurih, tidak ada luasa, dan selalu cocok dengan segala macam zaman, baik dari zaman Rasulullah bahkan sampai hari kiamat. Kesimpulan dari surah Yunus 47 ini ya. Nah, surah Yunus 47 ini jelas menegaskan bahwa Allah akan menurunkan nabi-nabinya secara periodik. Hal ini akan menjamin akidah agama kita selalu terjamin kemurniannya, selalu up to date, selalu cocok dengan segala macam zaman, baik dari zaman Rasulullah, zaman sekarang, bahkan sampai hari kiamat, dan selalu bebas dari segala macam penyimpangan. Karena akan selalu ada nabi-nabi yang mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ayat ini juga dengan tegas menolak doktrin nabi terakhir yang diyakini mayoritas umat Islam di dunia saat ini. Ya, logikanya sederhana saja ya. Katanya Rasulullah nabi terakhir ya. Katanya tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah. Tapi faktanya Allah akan terus menurunkan nabi-nabinya setiap zaman. Setiap zaman pasti ada nabinya. Jelas ini kan tidak cocok sama sekali dengan doktrin keyakinan nabi terakhir. Nah, jadi selama bumi masih berputar ya, selama itu pula Allah akan terus mengutus nabi-nabinya. Allah akan berhenti mengutus nabi-nabinya di hari kiamat saja. Jadi keyakinan yang mengatakan tidak ada nabi sesudah Rasulullah adalah keyakinan yang jong saja. Harus kita pahami dulu ya. Ulama itu adalah penerus nabi-nabi, tapi sama sekali bukan substitusi atau pengganti nabi-nabi. Nabi dan ulama punya job desk masing-masing.
Nabi dan ulama punya tugas dan fungsi masing-masing. Kubu kataman Nabi atau kubu Nabi terakhir pasti tidak setuju dengan konten saya ini. Buat mereka, Nabi itu sudah mati. Tidak ada lagi Nabi sesudah Rasulullah. Nabi buat mereka cuma barang antik, udah kuno. Zaman sekarang sudah tidak butuhkan Nabi lagi. Alasannya karena zaman sekarang tuh ulama sudah banyak, ustadz kiai sudah banyak, belum lagi Habib, baik asli maupun jadi-jadian. Ulama dan Nabi ya beda sekali, bos. Walaupun sudah banyak ulama, kita tetap membutuhkan Nabi. Ulama dan Nabi jelas berbeda sekali. Perbedaan yang jelas yang paling kelihatan ya sudah pastilah beda kualitas ya. 1.000.000 ulama ditambah dengan 1.000.000 Habib, 1.000.000 kiai, 1.000.000 ustadz tidak sebanding dengan seorang nabi ya. Karena nabi itu memakai jalur langit. Birokrasi nabi itu vertikal, tegak lurus, langsung ke langit, langsung ke Allah. Jadi apabila ada nabi yang memberi petunjuk, perintah ataupun larangan, itu sebenarnya secara tidak langsung Allah sendiri yang memberi petunjuk, larangan atau perintah tersebut. Begitu pula kalau ada nabi mengatakan jangan, sebenarnya itu bukan nabi sebagai person yang mengatakan jangan, tapi Allah sendiri yang mengatakan jangan. Hal ini terjadi karena tugas nabi itu sederhana saja ya, sederhana saja. Tugas nabi itu hanya menyampaikan ya, hanya menyampaikan. Tidak boleh ditambah atau dikurangi. Beda dengan ulama. Ulama tergantung latar belakangnya, tergantung alirannya, tergantung golongannya atau ormas ulama tersebut ya. Ulama NU bisa beda dengan ulama Muhammadiyah, bisa beda pula dengan ulama Taliban. Ulama Syiah bisa beda dengan ulama Sunni. Ulama lulusan Sanawiyah bisa beda dengan ulama lulusan Al-Azhar Kairo. Jadi kalau ada 1.000 ulama menafsirkan satu ayat Al-Quran, maka hasilnya bisa 1.000 versi tafsir Al-Quran. Begitu pula kalau ada 1.000 ulama menfatwakan suatu masalah, maka fatwanya bisa 1.000 juga, 1.000 versi fatwa. Nah, dalam kondisi yang membingungkan ini, mana yang harus kita ikuti? Disinilah fungsi dan gunanya Nabi untuk umat manusia zaman modern ini. Fatwa-fatwa dan tafsir yang dikeluarkan oleh Nabi akan jadi referensi dan rujukan umat manusia. Karena ketika Nabi menafsirkan dan mengeluarkan fatwa, maka secara tidak langsung Allah sendiri yang menafsirkan Al-Quran, Allah sendiri yang mengeluarkan fatwa, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun buat umat manusia. Hal inilah yang jadi alasan kenapa kenabian tidak boleh berakhir, kenabian tidak boleh mati, dan Rasulullah bukan nabi terakhir. Nabi ada karena memang berguna buat umat manusia. Subhanallah, wallahu a'lam bisawab.